好，马上的，我们有请我们的 Team Phoenix 帕卡西，有请。Oke, yang saya hormati pimpinan tertinggi Riway Internasional Dr. Lim Boon Hong, yang saya hormati Wakil Presiden Direktur Riway Internasional Datuk Kenny Wong, IWC dan Kodia Ong, dan semua para leader dan para undangan Riway Internasional. Selamat siang. Apa kabar? Wah, yang baik, yang barisan depan, yang belakang lagi tidur semua. Atau baru siap ngopi, ngantuk semua ya? Ayo kita sama-sama cas baterai kita agar bisa sampai sore nanti. Kita benar-benar datang belajar. Boleh tidak? Oke, kita sama-sama berdiri. Saya bilang Riway, hadirin bilang right way. Saya bilang kita, hadirin bilang bisa. Sudah siap? Riway! 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 Kita! Luar biasa. Kita beri tepuk tangan meriah untuk hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, di mana saya yang hanya berpendidikan biasa-biasa saja, yaitu S3, syukur sudah sekolah, Teociu Ta bisa berdiri di panggung internasional untuk melakukan sharing. Semua ini berkat seorang pengusaha muda yang memiliki menjalankan bisnis dengan sistem jujur dan komitmen. Maka hari ini saya punya kesempatan untuk berdiri di sini. Dan melalui kesempatan ini saya ingin meminta bantuan dari hadirin semua untuk memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kepada orang ini. Orang ini tidak lain tidak bukan adalah Presiden Direktur Riway Internasional Dr. Lim Boon Hong. Dan 3 orang Wakil Presiden Direktur Riway Internasional, Datuk Kenny Wong, IWC dan Kodia Ong. Niman. Tetapi sampai saat ini saya masih berpikir, kenapa bos memberikan saya kesempatan ini? Mungkin ada 2 kemungkinan. Pertama, bos Riway ingin memberikan saya satu pandangan yang lebih luas, memiliki target yang lebih besar. Yang kedua adalah mungkin Dr. Lim melihat suara saya nyaring, suara saya besar. Jadi ruangan yang besar, orang yang banyak memerlukan orang yang bersuara besar biar nanti tidak ketiduran semua. Benar gak? Jadi hati-hati, jangan ketiduran. Kalau tidak saya teriak, hadirin bisa pingsan atau kena serangan jantung. Oke? Tetapi tidak apa-apa. Kita di Riway. Di Riway ada apa? Di Riway ada purtir, benar gak? Sekali saya teriak, hadirin terkejut langsung minum 2 biji purtir. Kalau saya teriak 3 kali, maka sebentar aja puluhan ribu kapsul purtir terjual. Luar biasa tak? Luar biasa, itulah Riway. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Riway Internasional. Hadirin, ingin tidak di jaringan hadirin yang tiap hari konsumsi saja mencapai puluhan ribu kapsul? Ingin tidak? Ingin. Kalau ingin, topik yang saya bahas hari ini sangat penting untuk Anda pelajari dan terapkan, yaitu the perfect team, tim yang solid. Apa yang dimaksud dengan sebuah tim yang solid? Di mana semua keanggotaannya bisa bekerja sama, bahu-membahu, rela berkorban. Oke? Dan semua keanggotaan timnya mencapai keberhasilan yang diinginkan dan punya semangat tim yang membara. Dan tim impian saya adalah semua direct sponsor saya menjadi tim elit Pegasus. Sebelum memasuki ke sebuah tim, kita sendiri harus sadar
Apa tujuan kita di Riway? Kita harus tahu tujuan kita apa. Banyak yang tanya, waktu kita tanya, tujuan Anda di Riway untuk apa? Ingin sukses? Ingin menjadi orang yang berbeda? Ingin menjadi orang yang luar biasa? Tetapi targetnya seberapa besar tidak ada. Maka kita tidak akan bisa mencapai sebuah tujuan. Maka kita harus tahu target kita seberapa besar dan titik akhir target kita di mana. Maka kita baru bisa mencapai titik target tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya target yang jelas, maka segala macam tantangan dan rintangan yang datang ke kita, kita akan berusaha belajar menyelesaikan masalah tersebut agar kita bisa capai target tersebut. Tetapi kalau kita tidak tahu target kita, maka masalah yang timbul di hadapan kita, kita akan merasa Riway tidak boleh kerja. Benar gak? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau kita tidak punya target, ibaratnya kita membawa sebuah kapal di tengah laut yang terombang-ambing, tidak ada arah tujuan. Oke? Jadi seperti hari ini kita hadir di sini adalah kita ingin belajar. Kenapa kita harus belajar? Karena sebuah tim yang perfect, oke? Bukan dimulai dari banyak orang, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Seperti tim Riway Internasional besar tidak? Besar dan sangat besar, benar gak? Tetapi apakah tim Riway Internasional dimulai dari banyak orang? Tidak. Riway Internasional bisa begitu besar karena dimulai dari seorang anak muda yang memiliki kemauan sukses yang tidak terbentungkan, memiliki tekad pandang menyerah, memiliki komitmen 100% dan menjalankan bisnis dengan jujur. Dimulai dari seorang anak muda, maka Riway hari ini baru kita kenal begitu besar. Dan anak muda yang saya maksud tidak lain, tidak bukan adalah pimpinan tertinggi Riway Internasional, Dr. Lim Boon Hong. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Dr. Lim. Jadi di sini kita sudah memiliki saksi hidup bahwa sebuah tim yang besar bukan dimulai dari banyak orang, tetapi dimulai dari satu orang. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan sebuah tim yang perfect, bukan dimulai dari orang lain, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Karena kunci kesuksesan adalah membenahi diri sendiri sebelum membenahi orang lain. Meyakinkan diri kita sendiri sebelum kita meyakinkan orang lain. Seperti hari ini kita hadir di sini. Kita adalah datang belajar dengan Riway Internasional dan para leader. Maka di saat kita datang, hal yang perlu kita lakukan adalah belajar dengan benar, dengar dengan teliti. Karena di Riway telah membuat sebuah sistem. Sistem ini kami sebut sebagai black box. Cara kerja black box ini seperti Kentucky, seperti KFC, di mana kita tidak peduli orang yang memasak itu dari negara mana punya. Ayam yang digunakan itu diternak dari negara mana punya, tidak peduli. Asal lewat sistem tersebut keluar rasanya tetap sama. Begitu juga sistem atau black box yang ada di Riway Internasional. Tidak peduli Anda ini siapa, tidak peduli Anda ini berasal dari mana, tidak peduli Anda tua atau muda, asal melewati sistem ini, maka Anda menjadi seorang yang luar biasa. Di sini kita bisa melihat seorang yang punya penyakit seperti David Yo, dia lewat masuk sistem ini, dia keluar menjadi Pegasus nomor 1 Riway Internasional. Oke. Seorang sopir taksi yang tiap hari nyopir 20 jam, dia masuk ke sistem ini, keluar menjadi seorang dato, dan harta kekayaannya 4 keturunan sekarang tidak habis. Seorang yang potong rambut seperti Sun Lee, oke, dia masuk ke sistem ini, sekali keluar dari sistem ini, dia menjadi Pegasus yang luar biasa, Pegasus termuda. Seorang wanita muda yang lemah lembut, yang tiap hari hanya boleh menggunakan 1 ringgit, oke, dia masuk ke sistem ini, dia menjadi
wanita Pegasus yang luar biasa. Maka kalau Anda mau menjadi orang yang luar biasa, maka hari ini bagi Anda yang pertama kali hadir atau sudah beberapa kali hadir di sini, maka belajar dengan benar. Karena Riway memberikan kita sebuah sistem yang bisa membuat kita membangun sebuah tim yang perfect. Tetapi kalau Anda hanya datang ke acara Riway untuk store muka, orang meeting Anda berbicara, orang meeting Anda sedang chatting, maka Anda datang ke sini adalah hal yang sia-sia dan akan membuang waktu. Kenapa? Karena apa yang dipresentasikan, apa yang diajarkan, Anda tidak bisa duplikasikan. Oke? Dan banyak sekali orang masih berkata, komplain segala macam. Saya tidak bisa pakai bahasa Mandarin. Saya tidak bisa mendengar bahasa Indonesia. Saya tidak bisa mendengar bahasa Guangdong. Maka, saya mau melakukan apa-apa. Ingat, di Riway Internasional telah menciptakan sebuah suasana yang sangat luar biasa. Walaupun kita tidak bisa mendengar apa yang dijelasin, tetapi kita bisa merasakan suasana yang ada di Riway Internasional. Karena Riway Internasional telah menciptakan sebuah suasana yang sangat luar biasa, di mana kita bisa merasakan kehebatannya di dalam Riway Internasional. Seperti saya sendiri pertama kali bergabung di Riway, yaitu 2012. Bulan 12, waktu itu saya diundang oleh upline saya, Mr. David Yo. Dia undang saya untuk ikut malam penghargaan di KLCC. Waktu itu saya bilang sama beliau, saya tidak pandai berbahasa Mandarin. Saya tidak bisa mendengar bahasa Mandarin. Buat apa saya ke acara itu? Saat itu David Yo bilang, kamu datang aja, gak apa, kamu datang lihat aja. Saat itu saya datang, saya lihat, wah, semua leader semangatnya luar biasa. Seperti Andiso, Tan Sutiam, mereka sangat luar biasa. Cara berbicara mereka sangat hebat. Maka saya berpikir, mana mungkin saya bisa berhasil di Riway? Tidak mungkin punya. Kenapa? Karena saya orangnya pemalu dan malas berbicara banyak punya. Iya, kalau berbicara terlalu panjang saya udah mau emosi. Ya, saya pikir saya tidak mungkin berhasil di Riway. Dan apalagi malam lihat tim elit naik ke panggung, wah luar biasa, mereka presentasi segala macam. Saya memilih mungkin saya kerja di peringkat 1 star sampai 3 star udah cukup. Kenapa? Karena gak perlu pegang mic, benar gak? Kalau pegang mic nanti gemetaran gimana? Saya pikir udah 1 star, 2 star, oke lah saya kerja. Tetapi saat itu saya melihat, walaupun saya tidak bisa mendengar apa yang mereka presentasikan, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa. Di mana saya tiba-tiba, saya duduk di barisan paling belakang, saya lihat ada seorang apek naik ke panggung. Jalannya seperti ini. Oke? Setelah itu dia pegang mic. 谢谢 Riway, 谢谢老板, 谢谢 Dato, 谢谢 Ivy 跟 Cordia, 谢谢 Team 37, 谢谢我的团队，谢谢大家。他下去，哎，这样就可以做，为什么我不可以做？那个时候我想，人家可以做，我一定可以做的。真的，这个老人给我很大的 motivation， 但是今天他没有来在这边，他就是我们的 Team Elite Ponic Tio Bungkang Angkete。真的，这个老人给我很大的 motivation 在这边。这样老的人可以做，为什么我不可以？对吗？Jadi saya pikir semua orang bisa, saya pasti bisa, asal saya mau kasih kesempatan pada diri saya. Maka saat itu saya rajin belajar. Setiap acara saya harus hadir dan pasti hadir. Kenapa? Karena saya ingin mempelajari sistem dari black box ini. Agar saya ingin keluar dari black box ini hasilnya seperti tim elit yang ada di depan kita ini. Kita beri tepuk tangan mereka, yang meriah untuk mereka semua. Setelah kita belajar dengan benar, oke, hal yang harus kita lakukan adalah semua orang yang bergabung
Keliling kita tidak peduli itu siapa. Maka dari awal harus kita duplikasikan dengan benar. Semuanya dari awal kita harus ajarin. Kalau tidak, setelah waktu yang berlarut terlalu lama akan menimbulkan masalah yang kita tidak bisa tanganin. Di sini ada sebuah cerita yang ingin saya sharing. Ada sepasang suami istri yang sudah berkeluarga, menikah selama 30 tahun. Selama 30 tahun, pasangan ini tidak pernah bertengkar sama sekali. Luar biasa tidak? Mana mungkin bisa berkeluarga 30 tahun tidak pernah bertengkar? Maka timbul penasaran dan keingintahuannya banyak orang. Maka terjadilah suatu hari ada seorang reporter datang mewawancarainya. Siapa yang diwawancarai terlebih dahulu? Tentu sang suami. Saat itu sang suami dengan tersenyum dan berkata, tidak ada rahasia apa-apa. Hari pertama saya menikahi istri saya, masuk ke rumah. Maka hari kedua istri saya mengerjakan tugas sebagai seorang menantu. Dia bangun pagi. Oke. Saat itu di rumah saya ada seekor anjing. Jadi anjing ini melihat ada orang baru, dia datang menggonggong terus menerus, tiada hentinya. Maka saat itu sang menantu dengan santai menatap anjing tersebut dan berkata, ini yang pertama kali. Hari kedua menantu bangun pagi, melakukan tugasnya lagi, yaitu cuci baju, cuci dan cuci. Anjing tersebut datang lagi, menggonggong dan menggonggong lagi. Maka apa yang dilakukan sang istri? Istri menatap dengan tenang dan berkata, ini yang kedua kali. Hari ketiga, istri saya bangun pagi, dia lagi membelah kayu, pang. Maka anjing tersebut datang menggonggong dan menggonggong lagi. Saat itu apa yang dilakukan sang menantu? Dia tidak melakukan apa-apa. Diangkat kapaknya, teng, anjing tersebut mati seketika. Jadi paham gak dengan cerita ini? Jadi mungkin hari ini berpikir cerita yang aneh, cerita yang lucu, benar gak? Tetapi ingat, di jaringan kita bisa kacau balau, bisa berantakan, ada hubungannya dengan cerita ini. Di saat downline kita melakukan hal yang benar, maka kita perlu kasih semangat, kita perlu memujinya. Tetapi di saat downline kita melakukan hal yang salah, banyak yang takut, banyak yang sayang, sabar dan sabar. Maka downline ini akan merasa kita takut dia. Sabar dan sabar. Downline ini akan merasa kita membutuhkan dia. Sabar dan sabar. Downline ini akan merasa dia sudah luar biasa. Maka suatu hari baru kita tegur dia, maka akan merasa timbul perasaan yang tidak enak dan akan merasakan satu suasana yang tidak nyaman. Jadi setiap orang dari awal kita harus didik dengan benar agar kelak tujuan visi misi tim kita semuanya sama. Seperti seorang anak, kalau kita ingin mendidiknya dengan benar, maka dari masa kanak-kanaknya kita harus mendidik dari awal, benar gak? Tetapi kalau seorang anak tumbuh dewasa baru kita memulai mendidiknya, maka itu udah sangat sulit sekali kita bisa didik. Jadi ini adalah poin yang sangat penting. Setiap orang yang bergabung dari awal harus dididik. Kenapa? Karena beda bisnis, beda cara kerja, beda strategi. Maka semua orang yang bergabung itu dari basic kita harus luruskan. Setelah semua dididik dengan benar, hal yang harus kita lakukan adalah pembagian tugas. Kenapa? Karena di sebuah tim, kalau semua yang dikerjakan satu orang, yaitu sang leader, maka itu akan sangat sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena seorang leader waktunya sangat terbatas.
Kalau semua dikerjakan seorang leader, bagaimana tim ini bisa besar? Kita hari ini ada contohnya. Seperti Riway Internasional. Riway Internasional apakah dikerjakan oleh presiden direktur satu orang? Tidak, benar gak? Riway Internasional, oke, diduplikasikan dari satu orang kepada 3 orang wakil presiden direktur. Setelah itu masing-masing melakukan duplikasi hal yang sama ke sesama timnya. Maka Riway Internasional hari ini baru bisa begitu besar dan akan terus membesar menjadi nomor 1 dunia. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Riway Internasional. Begitu juga kita. Kalau kita ingin menjadi tim kita perfect, tim kita besar, kita harus bisa menduplikasikannya. Harus bisa melakukan pembagian tugas. Dan dalam organisasi kita, tidak perlu orang yang hebat-hebat. Tidak perlu orang yang luar biasa. Tetapi orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas yang dimaksud, oke, adalah orang yang bisa mengerjakan tugas. Orang yang rela berkorban. Dan orang yang bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Dan menciptakan seseorang yang bisa disenangin sesama anggota tim. Kenapa harus disenangi? Kalau tidak, di sebuah tim, orang datang merasa suasana yang tidak nyaman, maka orang tidak akan betah di dalam tim ini. Karena orang akan merasa suasananya sangat suntuk. Apalagi orang yang sok hebat. Maka orang akan merasa tim ini hanya terdiri dari orang tertentu. Apa? Dan orang yang hebat selalu banyak perhitungan. Kerja sedikit, banyak cengkoneknya, kerja sedikit, banyak komplainnya, maka akan membuat orang tidak senang. Maka di dalam sebuah tim perfect harus terdiri dari orang berkualitas, oke, rela bekerja sama, berkorban demi tim, dan benar melakukan hal yang baik untuk perkembangan tim. Itu sangat penting, karena sebuah tim besar atau tidak besar tergantung di dalam anggota tim tersebut. Kalau semua anggotanya datang hanya mengambil keuntungan dari sebuah tim, maka tim tersebut ujung-ujungnya akan hilang. Tetapi kalau semua orang datang menyumbang kemampuannya ke dalam sebuah tim, maka tim tersebut akan menjadi sebuah tim yang sangat luar biasa. Dan di sebuah tim yang perfect, di dalam harus ada seorang pimpinan, di mana tugas pimpinan ini adalah bisa menyelesaikan, bisa memberikan berbagai macam solusi yang dihadapi. Bisa memberikan petunjuk daerah mana, bagian mana yang ingin kita kerjakan. Seperti kita di Riway. Kita di Riway ada pemimpin tidak? Ada, benar gak? Pemimpin kita adalah 4 superhero yang luar biasa. Dan di jaringan kita, pemimpin kita siapa? Pemimpin kita adalah para leader yang luar biasa. Dan ada beberapa hal yang harus kita pelajari dan kita teliti. Di mana dalam membentuk sebuah tim, kita harus pelajari di mana kekurangan kita. Masalah kita di mana? Kalau sebuah tangki air, kita tiap hari isi. Tetapi di dalam tangki air, di bawah tangki air tersebut ada mengalami kebocoran. Maka sebanyak apapun air yang kita isi, ujung-ujungnya tangki tersebut kosong juga. Begitu juga kita tiap hari sibuk merekrut orang baru untuk bergabung, tetapi kita tidak membenahi diri kita. Maka ujung-ujungnya apa yang kita rekrut, dia akan hilang dengan sendirinya. Hal yang paling menyakitkan dalam sebuah tim adalah datang 5 orang, dia hilang 5 orang. Datang 10 orang, dia hilang 10 orang. Hal ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Maka saat itu, para anggota tim dan para leader harus sama-sama introspeksi. Di mana kekurangan kita, di mana kekurangan tim kita. Jadi di sini ada sebuah cerita. Di sebuah kebun binatang, hidup seekor jerapah dan seekor kanguru.
Oke, jerapah ini dia memiliki leher yang sangat panjang. Kanguru dia memiliki kemampuan untuk loncat yang sangat lihai, sangat hebat. Oke, jadi suatu hari si kanguru dia keluar dari kandangnya. Keluar dari kandangnya, dia jalan-jalan. Saat itu sang penjaga kandang tersebut, penjaga kebun binatang tersebut, dia melihat, wah, kanguru keluar dari kandangnya, sangat hebat dia loncat. Saat itu penjaga kebun binatang tersebut sangat kewalahan. Maka mau tidak mau dia memerintahkan pekerjanya untuk meninggikan kandang kanguru tersebut setinggi 5 kaki lagi. Setelah dipagarin, 1 hari selesai. Oke? Hari kedua, penjaga kebun binatang ini masih melihat kanguru tersebut jalan keluar kandang lagi. Maka saat itu tidak punya pilihan lagi. Mau tidak mau ditinggiin 5 kaki lagi. Total jadi 10 kaki. Saat itu sang jerapah melihat kandang sang kanguru ditinggikan begitu tinggi. Maka sang jerapah bertanya kepada sang kanguru, "Kamu tidak khawatirkah? Kandang kamu sudah ditinggi begitu tinggi. Kamu masih bisa keluarkah?" Saat itu sang kanguru dengan jelas dan tenang berkata kepada sang jerapah, "Asalkan pintu pagar tidak dikunci, maka saya setiap saat bisa keluar dari kandang saya." Jadi di sini kita lihat apa pengaruhnya, benar gak? Mau ditinggikan berapa tinggi pun, kalau pagarnya, pintunya tidak dikunci, itu sama aja bohong. Begitu juga kita tiap hari merekrut orang, merekrut sebanyak mungkin. Maka makin banyak orang, masalahnya yang ditimbulkan akan makin banyak. Karena kekurangan kita tidak dibenahi. Kadang-kadang kita berpikir, orang yang banyak harusnya penjualan banyak, omset tinggi, benar gak? Tetapi aneh, orang yang banyak malah penjualannya sedikit dan menimbulkan masalah yang lebih banyak. Maka di saat ini kita harus banyak belajar. Belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dari kita. Para leader yang memiliki kemahiran yang luar biasa. Kita harus mau belajar dari mereka. Kita mau membuat sebuah tim yang besar, yang perfect, paling penting. Kita harus mau menerima kata-kata yang berbentuk kenyataan. Yang yaitu kata-kata yang sebenarnya. Tetapi untuk mendengar kata-kata yang sebenarnya itu agak rumit. Karena selama ini rata-rata kata-kata yang kita dengar hanyalah pujian-pujian yang tidak ingin membuat kita terluka. Hanya membuat kita merasa senang. Maka kita sulit untuk mendengarkan kata-kata yang sebenarnya. Tetapi kalau kita ingin membuat tim kita perfect, maka kata-kata sebenarnya harus bisa kita terima. Walaupun kata-kata tersebut kadang-kadang menyakitkan diri kita. Ingat, kalau ada kata yang bisa menyakitkan diri kita, berarti disitulah titik kelemahan kita. Maka disitulah titik yang harus kita benahi. Ini adalah poin yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita cari banyak-banyak orang, sementara di internal kita sendiri tidak benar, di dalam diri kita tidak bisa benar, maka kita tidak bisa mengajar orang dengan benar. Dan kita tidak bisa membuat sesuatu yang beda, yang bisa bikin orang betah di dalam tim kita. Karena di dalam tim kita sendiri ada kelemahan. Dan 5 kriteria yang saya maksud di sini adalah yang pertama, komunikasi. Komunikasi di sebuah tim adalah kunci utama yang paling penting. Di mana dengan adanya komunikasi baru bisa terjalin sebuah persahabatan. Dengan adanya sebuah komunikasi, semua masalah baru bisa diselesaikan
dengan benar. Di sini saya ingin sharing sebuah cerita tentang komunikasi. Di sebuah hutan rimba hidup seekor singa dan seekor harimau. Sang singa dan harimau tiap kali bertemu selalu berkelahi, bercakaran. Sampai suatu hari terjadi peperangan sengit, perkelahian sangat sengit. Sampai kedua di tubuhnya penuh dengan luka. Di saat keduanya sudah mulai kehabisan tenaga, maka di saat itu keduanya rela sama-sama berhenti untuk berkelahi. Saat itu tiba-tiba sang harimau menatap sang singa dan berkata, "Ini semua karena kamu. Kalau bukan kamu tiap hari datang ke tempat saya, ingin merebut tempat saya, maka hari ini kita tidak perlu berkelahi." Saat itu sang singa dengan terkejut dan menatap sang harimau. "Kenapa saya? Justru ini semua karena kamu yang tiap hari ingin datang merebut tempat saya. Saya hanya menjaga wilayah saya agar tidak kamu rebut. Maka semuanya adalah salah kamu." Di sini kita lihat harimau menyalahkan sang singa menyalahkan sang harimau. Sebenarnya siapa yang salah? Dua-duanya salah. Dua-duanya tidak ada komunikasi. Kalau dari awal ada komunikasi, dari awal ada komunikasi yang jelas bahwa ini daerah saya, ini daerah kamu, maka perkelahian seperti ini tidak perlu terjadi. Maka di jaringan kita juga tiap hari kita sibuk merekrut orang kita, memotivasi orang kita. Kadang-kadang bisa membuat satu kesalahpahaman, bisa menimbulkan satu hal yang membuat kita curiga. Kita curiga dia curiga kita. Maka ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi. Dengan adanya komunikasi yang cukup, maka semua hal yang menyangkut dengan kesalahpahaman tidak akan terjadi. Dengan adanya komunikasi yang cukup, sebuah tim bisa bekerja dengan baik. Dengan adanya komunikasi yang cukup, sebuah tim bisa berkembang dengan cepat. Dengan adanya komunikasi, sebuah tim akan membangun sebuah persahabatan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah saling percaya. Untuk menjalankan sebuah bisnis, kunci utamanya adalah kepercayaan. Kalau kita menjalankan sebuah bisnis tidak bisa dikasih sebuah kepercayaan, maka sulit bagi kita untuk berkembang. Di sini kita lihat kadang-kadang kita di bisnis tradisional. Kalau kita sudah tidak dipercaya, maka kita mau melakukan sesuatu itu sangat sulit. Mau ambil barang sama orang susah, benar gak? Mau ngambil duluan kasih utang tak mau kasih, karena kenapa? Kita sudah tidak dipercaya oleh orang. Begitu juga di dalam tim kita. Kalau sebuah tim sudah tidak dipercaya, orang mau bawa orangnya ke tempat kita, dia akan merasa, wah nanti orang saya akan direkrut orang lain. Dia akan merasa tim kita tidak sehat karena tim kita sudah menciptakan sebuah suasana yang tidak bisa dipercaya. Di sini ada sebuah cerita lagi. Hari ini spesialis cerita ya. Oke, jadi ini ceritanya seperti ini. Di sebuah pegunungan tinggal seorang pemuda yang tidak memiliki keluarga. Pemuda ini tiap hari kerjanya hanya berburu dan berburu. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia punya kerjaan hanya memburu. Sampai suatu hari, akhirnya sang pemburu bisa berkeluarga. Dia bisa menikahi seorang istri. Setelah melewati waktu beberapa saat, akhirnya sang pemuda mulai memiliki keturunan, yaitu saat itu istrinya hamil dan mulai mau melahirkan. Tetapi
satu musibah yang tidak bisa dielak. Kenapa? Karena di saat mau melahirkan, pengobatan di dalam pegunungan tersebut tidak memadai. Maka saat tersebut istrinya meninggal di saat melahirkan anaknya. Maka sisalah sang anak dan pemuda tersebut. Berselang beberapa waktu, oke, sang pemuda ingin turun gunung, ingin berburu. Maka bagaimana dengan anaknya? Bagaimana dengan bayi yang ada di rumahnya? Maka untung masih ada seekor anjing yang sudah mengikutinya. Sudah dilatih dia belasan tahun. Anjing ini sangat luar biasa. Sudah bisa mendengar apa yang dikatakan majikannya. Saat itu majikannya berkata kepada anjing tersebut, "Saya mau turun gunung untuk berburu sesuatu yang bisa kita makan dan sesuatu yang bisa saya perjualbelikan untuk kita bertahan hidup. Maka di rumah tidak ada siapa-siapa, hanya kamu dan bayi saya. Maka saya minta kamu jaga bayi saya baik-baik." Saat itu sang anjing seperti mengerti apa yang dipesan oleh majikannya. Oke, saat itu anjing tersebut, goyang-goyang ekor tersebut sangat senang. Maka sang majikan pemburu tersebut pun turun gunung. Setelah turun gunung, beberapa jam dia bergegas pulang ke rumah. Kenapa? Karena di rumah ada seorang bayi. Setelah berjalan-jalan, oke, akhirnya dia sampai ke rumah. Di saat itu dia terkejut. Kenapa? Saat sampai di depan rumah, dia melihat anjingnya. Mulut dan badannya penuh dengan darah. Saat itu dia benar-benar terkejut. Kenapa? Karena dia merasa, mungkinkah anjing ini memakan anak saya? Saat itu dia bergegas buka pintu rumah. Saat itu setelah dia buka pintu rumah, dia melihat, wah, anak saya tidak ada lagi. Maka saat itu dia sangat emosi. Dia langsung maki anjing tersebut. Benar-benar anjing yang tidak tahu balas budi. Sudah ikut saya belasan tahun. Sudah saya kasih makan, sudah saya latih. Kenapa hanya suruh jaga anak malah kamu makan? Sementara keluarga saya hanya satu-satunya kamu makan. Kenapa kamu begitu tega? Dengan emosi yang membara. Maka saat itu hal yang dia lakukan adalah mengambil senapangnya dan mengarahkan ke anjing tersebut. Ditembak anjing tersebut sampai mati. Di saat itu dia masih merasa tidak puas. Dia dekatin lagi si anjing tersebut, ditembak sampai pelurunya sampai habis. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba dia mendengar di kamarnya ada suara bayi. Wah, wah, wah. Kok ada suara bayi? Maka dia cepat-cepat buka pintu kamar. Di saat itu dia melihat ternyata bayinya masih hidup. Ternyata bayinya tidak dimakan oleh anjingnya. Maka di saat itu dia masih lihat lagi. Ada seekor serigala yang sudah mati berlumuran darah di dalam kamarnya. Rupanya anjing tersebut bukan memakan anaknya. Tetapi anjing tersebut dia membantu menyelamatkan anaknya dari serangan serigala. Maka dia membunuh serigala tersebut. Maka anak tersebut selamat. Tetapi dengan kesalahpahaman dari sang majikan, maka seekor anjing yang begitu setia menjaga keluarganya akhirnya harus berujung mati dengan sangat tragis, yaitu mati di tangan majikannya. Dan bukan mati dengan baik-baik, tetapi dibunuh dengan majikannya dengan hal yang sangat kejam. Kita bayangin, andai kata saat itu kita adalah majikan tersebut, menyesal tidak? Menyesal, benar gak? Tetapi sudah tidak ada gunanya. Nasi sudah jadi bubur, benar gak? Semua sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka di dalam kita menjalankan sebuah tim, hal yang harus kita lakukan saling percaya. Bahwa tidak ada di dalam satu tim antara leader dan upline segala macam, antara
abang dan adik, antar saudara, segala macam. Kita harus punya satu yang ada di dalam diri kita, yaitu saling percaya. Seperti kita di dalam sebuah jaringan. Oke, leader tidak mungkin mencelakai downline-nya. Begitu downline, dia tidak akan mencelakai upline-nya. Cuma dia hanya pemahamannya berbeda saja. Maka hal yang harus perlu kita lakukan adalah membangun sebuah kepercayaan. Kepercayaan bisa dibangun. Pertama adalah komunikasi harus cukup. Maka dengan komunikasi yang cukup, baru kita bisa membangun sebuah kepercayaan. Hal yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah dengan teliti dan dengan berkepala dingin. Di saat kita menjadi seorang leader, atau di saat kita membangun sebuah tim yang solid, maka di saat kita menyelesaikan sebuah masalah, harus benar-benar teliti. Tidak ada kata memihak siapapun. Semuanya sama. Maka akan menciptakan sebuah suasana yang luar biasa. Jadi di sini, kenapa harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin? Karena kalau kita lagi emosional, kita menyelesaikan satu masalah, maka hasil dari penyelesaian masalah tersebut tidaklah perfect, bukan hasil yang sebenarnya. Jadi di sini ada sebuah cerita tentang seorang anak muda di sebuah desa. Anak muda ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu emosionalnya tidak dibendung. Setiap dia menghadapi segala sesuatu, dia selalu menanggapi dengan sangat emosi. Karena masalah ini tidak kunjung bisa diselesaikan. Akhirnya dia mencari tahu siapa yang bisa membantu dia menyelesaikan emosionalnya ini. Maka suatu hari dia mendengar bahwa di desa tetangga ada seorang guru yang sangat luar biasa, yang bisa memberikan ajaran-ajaran yang sangat bijaksana. Saat itu keinginannya untuk mendapat ajaran dari sang guru. Maka suatu hari dia bergegas datang ke desa tersebut. Setelah melalui waktu yang ditempuhnya berjam-jam, akhirnya sampai juga ke desa tersebut. Oke. Setelah sampai ke desa tersebut, dia mencari tahu keberadaan sang guru yang dimaksud. Setelah dicari-cari, akhirnya ketemu. Dia sangat bahagia, merasa apa yang dialaminya bisa diselesaikan hari ini. Setelah menghadapi sang guru, dia berkata, "Maha Guru, saya mendengar Anda menjadi seorang guru yang sangat bijak, yang bisa mengajarkan orang menyelesaikan berbagai macam masalah. Saya sendiri ada satu masalah yang selama ini tidak bisa saya selesaikan, yaitu saya punya emosi tidak bisa terbendungkan setiap saya menghadapi masalah. Saya harap guru hari ini bisa memberikan saya sebuah petunjuk." Di saat itu sang guru dengan tenang dan tersenyum berkata, "Oke, wahai anak muda, hal yang perlu kamu lakukan adalah jika saat kamu lagi emosi, maka pertama yang harus kamu lakukan adalah melangkah mundur 7 langkah, maju 7 langkah. Mundur 7 langkah, maju 7 langkah selama 7 kali. Saat itu sang pemuda merasa, wah, mungkin ini adalah jodoh saya. Mungkin karena kata-kata ini bisa membendung emosi saya. Maka dia sangat bahagia saat itu. Bergegas pulang ke rumah. Setelah ditempuhnya perjalanan yang berjam-jam, akhirnya hari sudah mulai malam. Perut sudah mulai lapar. Hal yang terpikir di benaknya adalah makanan yang disajikan oleh sang istri dan air panas, air hangat yang disediakan istrinya untuk dia berendam kaki dan untuk mandi. Maka dia jalan sampai pulang ke rumah. Sesampai di halaman rumah, dia melihat di rumahnya ada tamu.
ada sepasang sandal yang tidak dia kenal. Oke, sesampai di rumah dia buka pintu rumah. Oke, dia lihat istrinya tidak ada. Dia masuk ke buka pintu kamar. Alangkah terkejutnya. Dia melihat istrinya lagi tidur dengan seseorang. Maka saat itu dia langsung timbul emosi. Saya pergi jalan jauh-jauh, bukannya di standby, di masak makanan enak, bukannya disediain air hangat, malah dibuat berselingkuh dengan laki-laki lain. Maka saat itu emosinya terpancing naik lagi. Maka dia keluar mengambil sebuah kayu untuk menghabiskan istri dan selingkuhannya tersebut. Tetapi saat dia lagi jalan menuju kamarnya, dia teringat ajaran sang guru, yaitu maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Maka dia praktek terus, maju 7 langkah, mundur 7 langkah. Dia praktek terus selama 7 kali, yang membuat kegaduhan seisi rumah. Maka membuat sang istri terbangun. Dan alangkah terkejutnya, di saat istrinya terbangun, dia menyingkatkan dia punya selimut. Yang di dalam selimut tersebut bukanlah selingkuhan istrinya. Tidak lain, tidak bukan, adalahnya mamanya sendiri, ibunya sendiri. Jadi di sini kita lihat, di saat itu kalau pemuda tersebut tidak bisa menahan emosinya, maka dia akan menyesal seumur hidup. Karena yang dibunuhnya adalah sang istri tercinta dan sang ibu tercinta. Maka di dalam kita menyelesaikan sebuah masalah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tenangkan diri terlebih dahulu. Karena di saat kita emosi, kita menyelesaikan sebuah masalah, maka yang kita selesaikan orang tersebut juga bisa membalas emosi ke kita. Tetapi di saat kita sudah bisa menenangkan diri kita, maka kita menyelesaikan sebuah masalah, maka akan mendapatkan hasil yang sangat sempurna. Karena api, kalau dibalas dengan api, maka dia akan mengeluarkan api yang lebih besar. Tetapi kalau api dibalas dengan air, maka semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Api tersebut akan bisa padam. Ini sangat penting. Oke? Dan poin keempat adalah memahami dari sisi lawan bicara. Di saat suatu masalah timbul, tidak mampu kita selesaikan, maka kita harus bisa bertukar cara pola pikir. Misalnya kita dan si A. Kenapa A bisa berpikir seperti ini? Kita tidak boleh berdiri di pihak kita sendiri. Karena saat itu kita akan merasa kita yang paling benar, si A pasti salah. Hal yang harus kita lakukan adalah kita berpikir balik. Kalau kita si A, maka pola pikir kita seperti apa? Mungkin nggak tidak kita sama dengan si A. Begitu juga si A harus berpikir balik. Bagaimana saya si Upland atau saya si Downland? Kenapa? Waktu itu kenapa saya bisa berpikir di sini? Maka kita akan mengetahui permasalahannya di mana. Jadi kita harus selalu bisa bertukar posisi untuk sebuah pemikiran dalam penyelesaian masalah. Dan satu hal lagi, di saat semua masalah rumit untuk kita terima, sulit untuk kita selesaikan, hal yang paling utama kita lakukan adalah menenangkan diri. Kita terima saja. Oke, kita telan. Setelah itu anggap ini sudah lewat. Kalau kita ingin menjadi sebuah tim solid, maka di dalam timnya semuanya harus bisa menahan diri, harus bisa menerima berbagai macam cobaan, bisa menjaga kesabaran. Itu adalah sangat penting karena kita membangun sebuah jaringan, akan banyak hal-hal yang tidak pernah kita ketahui akan datang ke kita. Di saat itu kita harus belajar dan harus belajar menahan diri.
Setelah itu, yang kelima adalah menciptakan sebuah suasana yang sukaria, di mana semua orang yang bergabung dengan tim kita, dia akan merasa nyaman. Dia akan merasa mendapat hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dia dapatkan di luar. Dia akan merasa kalau dia masuk tim ini, dia punya masa depan. Seperti hari ini, kita bergabung di Riwe Internasional. Punya masa depan ya? Punya, benar gak? Punya harapan tidak? Punya keamanan tidak? Maka di tim kita juga kita harus membuat semua orang yang bergabung di tim kita, dia merasa punya harapan, punya masa depan, dan punya keamanan, dan punya potensi yang tidak bisa dia dapatkan di luar. Dan untuk menciptakan suasana yang sukaria, hal yang pertama dilakukan adalah komitmen. Komitmen apa? Di dalam tim kita jangan pernah ada banting harga. Kenapa? Kalau di dalam satu tim yang besar terjadi satu orang yang banting harga saja, akan menghancurkan suasana yang ada di tim tersebut. Ini sangat penting. Seperti belakangan ini Riwe lagi tradisi dinner bersama, dinner sharing, benar gak? Di dalam sebuah dinner sharing yang telah diatur begitu bagus, di situ ada satu orang yang datang. Nah, itu dituju. Nah, itulah orang yang main harga. Itulah orang yang main harga. Maka setiap orang yang membawa orang ke dinner sharing tersebut, dia akan merasa tidak nyaman. Dia akan merasa suasananya tidak baik lagi. Dia akan merasa bahwa kalau dia bawa ketemu orang ini, maka orangnya bisa digarap dia lagi. Dan paling penting, di dalam sebuah tim agar sehat, sebuah tim bisa perfect, maka hal yang harus dilakukan adalah jangan menarik downline orang. Kenapa? Kalau kita sembarang menarik downline orang, maka orang akan merasa sesuatu yang tidak nyaman. Orang mau membawa seseorang ke tim kita, dia akan takut nanti ditarik orang lain lagi. Maka akan menimbulkan sebuah persaingan yang tidak sehat, akan menimbulkan sebuah ketidakpercayaan, dan akan menimbulkan sebuah komunikasi yang tidak baik, dan akan menimbulkan pemikiran yang tidak sehat. Maka tidak boleh main harga dan tidak boleh menarik tim orang, menarik lane orang. Itu adalah hal yang sangat penting. Dan di dalam sebuah tim harus ada semangat yang membara. Maka tim tersebut, orang datang akan berpikir ini adalah tim yang luar biasa. Kalau kita bergabung di sebuah tim, kalau kita tanya, Riwe, dia bilang Laiwe. Maka orang akan melihat tim gini, hidup segan, mati tidak mau, benar gak? Tetapi kalau orang masuk ke tim kita bilang Riwe, dia bilang Raiwe. Maka orang tersebut, sehebat apapun dia lihat tim kita, dia akan down. Dia akan merasa, wah ini luar biasa. Maka semangat tim itu harus diciptakan. Maka untuk menciptakan sebuah tim yang perfect, bukan dimulai dari orang banyak, tetapi dimulai dari diri sendiri. Asalkan diri kita sendiri melakukan hal yang benar, melakukan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, maka walaupun dimulai dari orang tidak banyak, lama-lama tim kita, tim yang ini akan menjadi sebuah tim yang luar biasa. Tapi kalau dari awal diri kita sendiri tidak melakukan hal yang benar, berapa banyak pun orang yang kita bawa, lama-lama tim ini akan hancur juga. Maka ini adalah poin yang sangat penting. Jadi kira-kira penyampaian hari ini, sharing saya hari ini sampai di sini. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada hadirin semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengar presentasi kami dari para leader dari Riwe Internasional yang datang dari beberapa negara. Jadi di sini saya mengucapkan semoga semuanya sehat,
dan tambah sukses semua cita-cita yang diinginkan tercapai. Sekian dan terima kasih. 让我们以热